Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ginanjar Afriandau, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SDN 3 Gabus Kulon, Kabupaten Indramayu. Dalam video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak adalah bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara telah menggaungkan pemikiran menghamba kepada murid, yang berarti pembelajaran yang berpusat pada murid. Ibarat seorang pembeli yang dianggap raja, selayaknya murid harus dianggap raja dalam setiap pembelajaran. Apa yang menjadi kebutuhan murid harus bisa diakomodasi sang guru dengan segala macam cara sesuai passion murid. Itulah makna menghamba kepada murid. Guru memberikan kebebasan murid, bukan mengekang. Mari kita mengingat kembali gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini menjadi dasar bagi pendidik untuk menuntun murid menumbuh kembangkan inti kekuatan positif yang dimilikinya. Alasan kontekstual mengenai penerapan ide yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang baik adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada murid untuk menggali potensi diri, mengekspresikan dengan cara-cara yang kreatif, dan bertanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing individu. Hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan program ekstrakurikuler. Selain sebagai wahana pengembangan minat dan bakat murid, program ekstrakurikuler juga dapat dijadikan wahana untuk memperluas pengalaman bersosialisasi, praktek keterampilan berkomunikasi, dan internalisasi nilai-nilai karakter. Yang kedua adalah kegiatan literasi di perpustakaan. Kegiatan literasi bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, membantu berpikir kritis dalam mengambil keputusan, dan mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Yang ketiga adalah pengenalan teknologi informasi kepada murid. Pengenalan teknologi informasi dalam pembelajaran sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah penyelarasan sosial kultural pada pembelajaran. Selain memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, budaya daerah juga memiliki nilai-nilai luhur yang menuntun pada budi pekerti. Kelima adalah pembiasaan. Pembiasaan membaca ayat suci Al-Quran 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan program sholat duha berjamaah merupakan upaya menumbuhkan karakter religius dalam diri murid. Dan yang terakhir adalah memberikan ruang untuk anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, dan permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan pendekatan pembelajaran berpusat kepada guru. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru menempatkan posisi murid sebagai objek di dalam proses pembelajaran.
Pada pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, penggunaan model dan metode pembelajaran yang tidak bervariatif. Yang ketiga, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang keempat, masih terbatasnya pemahaman guru dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan-tantangan tersebut harus dicarikan solusi yang tepat agar terwujudnya pendidikan yang berpihak kepada murid. Solusi dari tantangan tersebut adalah yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Hal ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Guru harus merencanakan strategi yang jitu supaya mendapatkan hasil yang akurat. Cara untuk memetakan kebutuhan dan karakteristik belajar murid dapat dilakukan dengan membuat rancangan asesmen diagnostik, baik yang kognitif maupun non-kognitif. Yang kedua, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif yang bertujuan agar pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan menstimulus kolaborasi guru dan murid. Yang ketiga, guru aktif mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, atau workshop agar dapat mengembangkan kompetensinya dan mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir adalah guru memberikan teladan kepada murid. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.